Hai, apa kabar buat kalian semua? Selamat bergabung di channel saya. Dan jangan lupa please klik subscribe. Karena jika kalian klik subscribe, itu akan membuat saya lebih semangat lagi untuk membuat konten selanjutnya dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like. Thank you ya beb. Nah, jadi buat kalian yang masih dengar suara saya itu masih parau, masih agak serak-serak. Nah, itu menandakan suaranya masih tetap sakit ya beb ya, jadi belum stabil, jadi harap maklum ya beb. Jadi semoga penyampaian saya ini terdengar jelas di telinga kalian ya beb ya, dengan suara yang serak-serak parah gini. Nah, jadi kita jangan lupa menjaga kesehatan beb dengan cara berolahraga, berjemur di pagi hari, minum air putih yang cukup, jangan sampai kurang, makan makanan bergizi, terutama makan sayur yang banyak. Jadi agar tetap sehat dan tidak gampang sakit ya beb ya. Jadi yang hobinya tiap hari minum es krim atau air es gitu, jadi dikurangi beb. Kalau perlu jangan dulu ya, karena cuaca dari bulan Oktober kemarin sampai sekarang itu nggak bagus cuacanya beb. Jadi di mana-mana banyak orang sakit. Nah, rata-rata penyakitnya itu demam, pusing, batuk ya beb ya. Nah, termasuk saya nih, suara sampai hilang karena batuk. Nah, kali ini aku tuh mau share mengenai pasutri. Sesuai dengan judul konten saya akan share kesukaan suami saat berhubungan seks. Nah, buat kalian yang kepo, simak ini sampai selesai dan jangan di skip, oke? Nah, buat kalian mungkin udah baca judul kontennya gitu kan ya, nggak sesuai dengan hati nurani atau pikirnya itu udah negatif aja gitu ya beb ya. Jadi di skip aja beb, jangan diterusin nontonnya ya. Nanti kalau diterusin nanti jadi pikiran kalian itu makin kesini makin negatif aja gitu ya. Jadi ini konten untuk yang mau nonton aja. Dan mungkin ada beberapa bagian dari kita itu butuh sesuatu, butuh sesuatu, ingin membagian pasangannya mungkin kan ya. Karena tidak semua manusia itu dia harus pandai dengan sendirinya. Nah, terkadang beberapa orang itu perlu dulu teorinya ya beb ya. Nah, setelah dia tahu teorinya baru akan dipraktekkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi gini beb, buat para pasangan pasutri, terutama bagi istri ini ya beb ya, terspesialnya istri. Banyak para istri itu sebenarnya beb, mereka itu nggak tahu semua apa kesukaan suaminya, terutama dalam hubungan quick ya beb ya. Kebanyakan para istri itu mereka itu kaku gitu beb, dingin gitu ya. Nah, yang itu yang harus dirubah ya para istri. Kenapa begitu? Karena suatu pernikahan itu kebahagiaannya hakiki itu ya di saat berdua sama suami ya. Tentunya dalam hubungan quick. Jadi hubungan quick itu harus dilakukan itu rutin beb. Jangan bolong-bolong. Maksudnya bolong-bolong tuh gini loh beb, maksudnya itu jangan sampai sebulan sekali atau 2 bulan sekali, jadi jarang melakukannya. Nah, jika kalian seperti itu, maka keharmonisan rumah tangga itu akan berkurang beb. Jadi ikatan batin itu satu sama lain itu nggak kuat gitu beb, nggak cengkram gitu kan, kurang cengkramannya.
Jadi makanya istri juga harus tahu, istilahnya gini, hubungan seks seperti apa yang suaminya suka gitu kan ya, atau suaminya itu suka diberi foreplay itu di bagian mana gitu, atau misalnya keinginan suami itu di atas ranjang itu sepertinya yang seperti apa gitu. Nah jadi istri itu harus tahu yang begitu, makanya harus banyak berkomunikasi ya Beb ya. Jadi kalau kalian hanya diam, maka kalian tidak akan tahu seperti apa keinginan suami itu saat di atas ranjang ya Beb ya. Jadi hubungan quick itu Beb bukan sekedar masuk jolok, udah muncrat, udah selesai. Jadi bukan sekedar gitu aja hubungan quick itu. Ini suaranya jadi poros, jadi saya itu kedengarannya jadi nggak enak di telinga ya Beb ya. Saya itu ngakui suara saya itu nggak enak ya, tapi saya tetap harus selesaikan ini sampai selesai gitu. Nah jadi Beb, apa yang harus diketahui itu dari seorang sunya mengenai sekat. Jadi kalau bisa hubungan seks itu dari saat pengantin baru itu kan lagi berbunga-bunga gitu ya, lagi bahagianya gitu. Kalian paham kan? Namanya pernikahan di awal itu seperti apa bahagia, deg-degannya seperti apa gitu kan ya. Nah jadi bisa seperti itu sampai selamanya gitu Beb. Jadi kalau bisa jangan pudar gitu ya, jangan ada rasa bosan gitu. Nah baiklah, saya akan share kesukaan suami di saat berhubungan seks. Nah yang pertama itu adalah pasangan yang berani mengambil alih. Jadi gini Beb, maksudnya yang di nomor 1 ini ya. Jadi istri itu harus punya inisiatif duluan gitu. Misalnya dia itu pengen posisi yang lain. Nah jadi itu diungkapkan aja ke suami. Jadi kalau kalian ungkapkan seperti itu ya nggak apa-apa Beb. Malahan suami itu suka, berarti dia menganggap istrinya itu agresif gitu. Karena kebanyakan tuh para suami itu suka banget dengan istri yang agresif, yang wow gitu kan. Nah yang kedua adalah istri itu harus memberikan pujian ke suaminya. Misalnya gini, ayah tangan kamu itu kekar banget. Jadi kalau tangan ayah kekar gini, aku tuh suka banget dipeluk sama ayah, apalagi berlama-lama dipelukan ayah gitu. Suaraku jadi nggak enak ya Beb ya. Jadi gimana gitu. Nah tentu aja nanti jawaban suami, emangnya kamu paling bisa ya buat ngerayu aku. Nah jadi kan suasananya itu jadi hidup gitu Beb di kamar. Jadi nggak monoton, jadi nggak tegang gitu kan ya. Jadi penuh dengan canda tawa gitu suasananya. Nah jadi kalau udah seperti itu, tentu aja sang suami makin tambah semangat kan Beb. Jadi pengen berlama-lama gitu, nggak pengen cepet-cepet untuk mengakhirinya. Nah yang nomor 3 adalah desahan. Nah kalian buat para istri, tidak semua istri itu dia saat melakukan hubungan quick mendesah. Saya yakin tidak semua istri melakukan hal seperti ini. Padahal Beb, desahan itu perlu kalian keluarkan. Jadi kalian mesti ingat, jika kalian mendesah, sesuaikan volume desahan dengan keadaan ya Beb ya. Jangan mentang-mentang tuh ya lagi ginian, nggak nyadar tuh, padahal di rumah ada anak belum tidur, ada mertua gitu kan ya, ada orang tua, atau
adek gitu kan ya, desanya sampai keluar gitu kan. Nah jadi nggak gitu juga kali ya Beb ya, jadi di setel sedikit desahannya. Nah yang keempat adalah variasikan dan tempatnya. Nah maksud nomor 4 nih apa kira-kira? Nah jadi maksudnya itu gini Beb, sesekali selama ini mungkin kalian melakukan hubungan quickie itu di rumah ya Beb ya, dari semenjak nikah sampai udah 10 tahun pernikahan gitu kan, di rumah aja gitu kan ya, di kamar aja gitu kan ya. Nah yang begitu kan monoton banget kan, nggak ada suasana yang baru gitu. Nah coba sesekali istri bisikan ke suami, yang sesekali kita tidur di hotel yuk. Nah jadi kasih suami tantangan seperti ini ya. Jadi jika kalian memberi tantangan seperti ini sesekali, nah itu akan membuat antara suami dan istri itu ikatannya semakin hidup Beb. Jadi semakin berbunga-bunga gitu ya. Bayangin aja jika kalian nginap berdua di hotel, nah itu kan seperti pengantin baru gitu ya Beb ya. Suasananya pun berbeda, tempatnya gitu kan ya. Jadi ciptakanlah suasana yang tidak monoton, itu dan itu terus ya Beb. Nah yang kelima, harus jujur. Nah jadi suami itu lebih senang jika istrinya misalnya belum orgasme. Nah kalau belum orgasme, nah jujur aja belum orgasme. Jangan bohong Beb, kalian sebenarnya belum orgasme, nah tetapi kalian bilang ke suami udah muncrat. Nah itu kan bohong ya. Nah jadi lebih baik jujur, kalau belum ya bilang belum. Jadi jika kalian terus terang seperti ini, itu akan membuat menambah durasi bercintanya. Jadi bermainnya makin lama gitu ya Beb ya. Nah yang keenam adalah kasih masukan ke suami. Misalnya nih istri itu suka foreplay lebih lama atau yang lainnya, jadi dikasih pilihan ya Beb ya, bisa memilih mana yang kamu suka. Nah yang ketujuh adalah oral sex. Nah jadi buat kalian pasangan yang dari awal pengantin baru sampai kesini-sini gitu kan ya, yang nggak pernah oral sex, nah boleh dicoba ya Beb ya. Ini untuk menambah sensasi permainan aja Beb, biar makin seru, biar makin dapat feelingnya, makin greget ya Beb ya. Nah jadi itu dulu ya Beb share saya mengenai kesukaan suami saat berhubungan seks. Nah semoga kalian paham ya. Nah yang belum subscribe, please klik subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like. Thank you ya Beb.